Oke lah C, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan bacakan dulu lah best comment dari video sebelumnya. Nah di sini aku udah milih satu, yaitu dari Ilmi Muhammad. Wah, dari namanya aja ini udah pasti beres lah pertanyaannya, nggak kayak best comment sebelumnya lah. Oke lah, pertanyaannya yaitu, Bang coba bahas genre Yao. Nah untuk kau ya Ilmi, ku tarik lah ucapan positifku tadi samamu, oke? Agak lain kok ku tengok emang. Kau pelangi kok ya. Apa serunya coba nonton Batang lawan Batang? Sakit kau bah. Tapi kalau emang udah gak tahan lagi kau ya Ilmi, ya kan? Mampirlah kau ke Kucing Peduli sana. Ada di situ setahu genre yang kau cari ini, oke? Kau puaskanlah hasratmu di sana ya Ilmi, jangan di sini ya. Oh iya Kima, buat kalian ke depannya, ya kalian ramein lah kolom komentar itu, oke? Bebas lah kalian mau komen apa aja, asal jangan lari dari konteks video kita. Kayak biasa lah, ntar komenan kalian aku pilih, terus ku masukkan ke video kayak gini. Kapan lagi nama kalian masuk YouTube ya kan? Bangga mama kalian pasti, oke? Ramen ya Kima, bye-bye. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 4.5 part 5-nya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 9 sampai 10. Bella sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya, oke? Bella gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita udah bahas tuntas soal Masachika dan kawan-kawan yang menyelesaikan penyelidikan tentang 7 misteri sekolah mereka waktu itu. Nah waktu itu juga kita dikasih tahu seserem apa sih si Chisaki ini Ces, karena sampai bisa ngebuat hantu jadi babak belur. Dan bukan hanya itu aja, di chapter sebelumnya juga menceritakan soal masa lalu Chisaki dan sang ketua OSIS, dari awal berjumpa sampai bisa pacaran dan bisa menjadi ketua dan wakil OSIS saat ini. Ya begitulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Ces. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Nah, chapter kali ini bercerita tentang Yuki yang sedang berusaha untuk menghipnotis kakaknya Masachika. Di sini, Yuki sedang duduk di tempat tidurnya sambil memegang sebuah buku panduan hipnotis yang ia beli sendirian menggunakan uangnya. Nah, buku tersebut merupakan buku yang ia gunakan juga saat menghipnotis Alia dan Maria di ruang OSIS waktu itu. Kalian pasti masih ingat kan Ces, di volume 3 atau 4-nya waktu itu ada adegan hipnotis yang membuat Alia dengan perlahan melepaskan pakaiannya satu persatu di depan Masachika dan Yuki. Yap, karena kejadian tersebut, Masachika pun akhirnya melarang Yuki dan menyuruhnya untuk menyimpan buku tersebut. Namun ya, kalian tahulah si Yuki ini Ces, di mana ada kesenangan di situ ada dia, ya kan? Yuki pun dengan santai tidak memperdulikan peringatan Masachika waktu itu dan masih menggunakan buku tersebut. Nah namun, target Yuki kali ini ialah kakaknya sendiri, yaitu si Masachika. Yuki pun sudah berlatih keras beberapa kali menggunakan Ayano sebagai kelinci percobaannya. Namun ya, karena Ayano sendiri emang udah setia kali sama Yuki, jadi ya sebenarnya tanpa hipnotis pun Ayano pasti mau melakukan semua perintah Yuki. Itu sebabnya Yuki pun beralih target dan memilih Masachika untuk dihipnotis. Nah sebelum itu, Yuki sempat bertanya kepada Ayano mengenai sarannya akan rencananya kali ini. Namun di sini Ayano seakan terlihat khawatir dan membalas kalau Masachika pasti tidak akan semudah itu untuk dihipnotis, mengingat ia dulu juga pernah menghipnotis Alia. Ya kalian tahu sendiri kan Ces, hukum dalam dunia hipnotis itu, pengguna hipnotis akan lebih sulit dihipnotis ketimbang orang yang masih awam akan hipnotis. Jadi ya keraguan Ayano barusan pun membuat Yuki mengurungkan niatnya untuk menghipnotis Masachika. Nah namun tiba-tiba Ayano seakan mendapatkan ide dan meminta izin kepada Yuki untuk pergi keluar sebentar. Nah tak lama kemudian Ayano pun kembali sambil membawa beberapa barang mencurigakan yang dia beli entah dari mana. Melihat itu, Yuki terdiam terkejut melihat inisiatif dari pelayannya tersebut. Yuki pun sontak bertanya apa saja yang sudah Ayano beli. Ayano pun dengan wajah datar menjawab kalau ia sudah membeli lilin aromatik yang membuat orang yang menghirupnya akan menjadi rileks seketika dan menjadi mudah untuk dihipnotis. Kemudian juga ada aplikasi hipnotis yang Ayano download entah dari mana yang akan membantu untuk menghipnotis target nanti.
Melihat itu, Yuki pun seketika kembali ingin mengurungkan niatnya, karena menurutnya itu sudah cukup berlebihan. Ditambah lagi, jika Masachika mengetahui semua itu, Yuki pasti akan habis dimarahi olehnya. Nah, namun melihat ekspresi Yuki yang seakan ingin menolak, Ayano pun seketika murung dan menunduk. Nah, karena tidak tega melihat pelayan kesayangannya tersebut bersedih, Yuki pun mendesak pasrah dan menyetujui bantuan dari Ayano tersebut. Yuki pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya besok dan menginap di sana beberapa hari untuk melaksanakan rencananya demi menghipnotis Masachika. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Nah, di sini tiba-tiba aja time skip gitu, Ces. Dan Yuki sudah berhasil menghipnotis Masachika menggunakan kedua alat yang diberikan oleh Ayano. Melihat keadaan itu, Yuki tidak menyangka orang sehebat kakaknya akan bisa terhipnotis juga. Yuki pun seketika tersenyum licik, seakan membayangkan akan melakukan perintah apa saja kepada kakaknya karena ini merupakan momen yang sangat langka. Nah, ide pertama pun muncul di kepala Yuki. Yuki pun memberi sugesti kepada Masachika agar berperilaku sebagai cowok ikemen yang penyayang dan jujur kepada perasaannya sendiri. Tepat setelah mendengar sugesti tersebut, Masachika pun seketika terdiam dengan mata kosong, dan kemudian tiba-tiba langsung berpose layaknya cowok ikemen yang narsis. Nah, melihat itu, kata-kata menjijikkan pun keluar dari mulut Yuki yang tidak menyangka kalau kakaknya bisa menjelma menjadi orang yang semenjijikkan itu. Nah, tiba-tiba Masachika yang tadinya sedang berpose tiba-tiba mendekat ke arah Ayano dan langsung membelai kepalanya sambil mengelus pelan pipi Ayano. Di sini Masachika bertingkah seperti pria penyayang dan jujur sesuai dengan perintah Yuki tadi. Masachika pun terus-menerus melempar Ayano dengan kata-kata manis, cantik dan sangat kompeten sebagai pelayan. Dan bahkan di sini Masachika membaringkan Ayano dengan lembut di atas kasur sambil membelainya. Nah, tentu saja Ayano yang sangat hormat dan mengidolakan tuannya Masachika sudah terkapar lemah sambil memerah padam karena tidak bisa menahan sensasi tersebut. Nah, setelah Ayano sudah ditaklukkan, sekarang Masachika beralih target dan mendekat ke arah adik kesayangannya, Yuki. Nah, kalian tahu kan, Ces, si Masachika ini sebenarnya sayang kali lah sama adiknya. Bahkan sayangnya jauh melebihi sayangnya ke Alia. Yap, itu terjadi karena Masachika merasa bersalah akan perbuatannya dulu, yang membuat Yuki, adiknya, harus menanggung semua beban keluarga yang ia tinggalkan. Nah, kebetulan di sini Masachika lagi dihipnotis menjadi orang yang penyayang dan jujur. Tanpa ragu, Masachika pun langsung mendekat dan memeluk Yuki dengan erat. Yuki pun langsung tersentak kaget dan tersenyum percaya diri. Nah, si Yuki di sini merasa kalau ia tidak akan terlena dengan rayuan Masachika seperti Ayano barusan. Nah, namun setelah beberapa menit berlalu dan Masachika terus-menerus memuji Yuki, yap, akhirnya Yuki pun mencapai batasnya dan mulai memerah malu. Di sini Yuki tidak menyangka kalau dirinya yang mempunyai harga diri tinggi akan terlena dengan kasih sayang kakaknya sendiri. Masachika di sini terus-menerus membelai sambil memeluk Yuki dengan erat, sambil berterima kasih dengan lembut dan mengatakan kalau ia sangat bangga mempunyai adik seperti Yuki. Mendengar kalimat tersebut, Yuki pun meledak ngeblus dan sudah tidak tahan lagi. Yuki pun berusaha keras melepaskan diri dari jeratan Masachika dan berlari ke arah toilet. Nah, di sini Yuki pun mencoba menenangkan dirinya karena tidak menyangka kalau Masachika akan seberbahaya itu untuk kesehatan mentalnya. Yuki pun seketika mulai menyesali perbuatannya karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, setelah keluar dari toilet, Yuki pun berinisiatif untuk mengubah sugestinya kepada Masachika menjadi mode penyayang, namun kali ini tidak ramah seperti tadi, melainkan sedikit angkuh. Nah, setelah menanamkan sugesti tersebut, Masachika pun seketika berhenti menjadi ikemen yang ramah dan lembut, kemudian menjelma menjadi ikemen yang dingin namun penyayang. Dan ya, seperti biasa, target pertamanya ialah Ayano, dan lagi-lagi berhasil membuat Ayano tumbang dengan cepat. Nah, selagi perhatian Masachika teralihkan ke Ayano, Yuki merasa kalau ia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar bagaimana cara melepaskan hipnotisnya. Nah, namun di sini suatu plot twist terjadi seketika. Yap, tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi dan Alia berada tepat di depan pintu rumah mereka. Kedatangan Alia kali ini karena ia ingin mengambil handphonenya yang ketinggalan sewaktu belajar bersama waktu itu.
Menyadari kedatangan Alia, Yuki pun seketika berhenti berpikir karena sudah panik. Dan ya, dengan cepat, Masachika yang sedang dalam mode ikemen dinginnya langsung dengan cepat membuka pintu dan menyambut Alia dengan gaya ikemennya. Di sini, Yuki sudah menutup kuping karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, syukurnya Alia rupanya sudah terkena hipnotis juga, karena aroma lilin penenang tersebut sudah menyebar di seluruh ruangan, dan bahkan di sini Ayano juga sudah terkena dampaknya. Masachika pun seketika merangkul Alia dan Ayano di kedua lengannya dan mengajak mereka untuk membuat anak. Yap, karena Alia dan Ayano sedang terhipnotis juga, mereka pun mengangguk dan mengiyakan ajakan dari Masachika tersebut. Nah, Yuki yang melihat itu langsung dengan cepat berlari ke arah Masachika dan memiting lehernya sampai pingsan. Alhasil, Masachika pun jatuh pingsan dan hipnotisnya terhenti karena ia kehilangan kesadaran. Yuki pun segera mematikan lilin hipnotis tersebut dan langsung membaringkan Alia dan Ayano di sofa. Nah, setelah beberapa saat, kemudian kita beralih ke Masachika Chase. Pada malam harinya, Masachika terbangun dengan rasa sakit luar biasa di lehernya. Di sini, Masachika hanya mendapati sebuah pesan dari Yuki yang ternyata sudah lari duluan dan kembali ke rumah ibunya. Pesan dari Yuki ialah sebuah permintaan maaf karena sudah menghipnotis Masachika beserta sebuah video yang menunjukkan kondisi Masachika saat sedang dihipnotis yang sedang bergaya narsis seperti ikemen. Dan yang parahnya, video tersebut sudah disebar Yuki di grup OSIS dan semua anggota kecuali Alia sudah melihatnya. Menyadari itu, Masachika pun seketika berteriak keras dan mengutuk Yuki adiknya. Oke lah Ces, sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Nah, chapter kali ini menceritakan tentang Maria yang sedang rindu dengan kekasih lamanya dulu. Nah, di sini si Maria ini memanggil orang tersebut dengan panggilan Sakun. Ya nggak tahu lah ya Ces, entah mungkin dulu Masachika itu dipanggil dengan panggilan Sakun pas di Rusia, atau mungkin Sakun itu ialah orang lain. Intinya di sini Maria sedang berbaring di tempat tidurnya sambil ngegalau lah Ces karena rindu. Nah, tiba-tiba Alia mengetok pintu kamar Maria yang tentunya membuat Maria tersentak kaget dan langsung berlari ke arah pintu. Namun Maria yang tadinya sedang galau seketika ceria kembali. Karena ya bisa dibilang ini merupakan momen langka lah adiknya Alia yang sangat jutek tersebut mau datang berkunjung ke kamarnya. Maria pun dengan ceria membuka pintu kamarnya dan mendapati Alia yang sedang gelisah akan sesuatu. Dengan ragu Alia pun berkata kalau ia bingung dengan camp pelatihan musim panas dengan OSIS nantinya. Nah jadi ini setting waktunya itu Ces sebelum mereka pergi ke pantai di volume 4-nya waktu itu. Nah di sini Alia bingung karena ia sendiri sudah tidak memiliki pakaian renang lagi. Mendengar itu, Maria dengan riang pun langsung sadar dengan sifat adiknya yang tsundere tersebut dan langsung mengajak Alia pergi membeli baju renang bersama. Mereka pun segera bersiap dan langsung pergi ke pusat perbelanjaan. Nah saat di perjalanan, terutama saat sedang di kereta, Alia seakan selalu menjaga Maria karena si Maria ini orangnya cukup kikuk dan ceroboh Ces. Jadi bisa dibilang sasaran empuk lah untuk dijadikan target pelecehan saat di kereta. Untuk itu, Alia pun seketika menjelma menjadi bodyguardnya Maria dan melindungi kakaknya selama di perjalanan. Nah kemudian setelah sampai di toko, Maria pun dengan riang langsung berjalan ke sana kemari dan memilih baju renang untuknya. Setelah dapat, Maria langsung menoleh ke arah Alia yang masih kesulitan memilih pakaian renang untuknya. Nah si Alia ini Ces gak mau pakaian renang yang terlalu terbuka. Namun setelah Maria memprovokasinya dengan mengatakan kalau ia akan menggoda Masachika nantinya, seketika Alia pun tergerak dan langsung membeli sebuah baju renang yang sedikit seksi demi bisa mengalahkan Maria. Nah kemudian setelah selesai berbelanja, harusnya Maria dan Alia itu langsung pulang. Namun di sini Maria seakan menyuruh Alia untuk pulang duluan karena ia masih ingin mengunjungi suatu tempat sendirian. Alia pun hanya mengangguk datar dan pergi begitu saja. Nah di sini Ces, ternyata Maria sedang mengunjungi taman bermain di mana ia dulu berjumpa dengan kekasihnya dulu, yaitu si Sakun. Nah namun Ces, setauku taman bermain yang didatangi Masachika waktu itu ialah di Rusia, dan tempat mereka berjumpa waktu itu ialah di Rusia juga. Nah jadi ada spekulasi lagi nih Ces, entah mungkin aku salah ngartikan lah, jadi ya mereka dulu berjumpanya emang di Jepang. Jadi bisa dibilang si Maria dulu sempat ke Jepang dan bertemu dengan si Sakun ini, atau bilanglah si Masachika.
Atau mungkin Ces, si Maria dan Alia sekarang posisinya emang lagi di Rusia. Tapi harusnya nggak mungkin sih Ces, emang ada ya transportasi kereta gitu di Rusia? Ya kira-kira gitulah spekulasi Mimin Ces. Gimana menurut kalian? Jujur aja ya Ces, saking banyaknya baca light novel dan banyak ngetik skrip, bisa jadi aku udah kelewatan info penting di sini Ces. Jadi kalau kalian tahu sesuatu bisa bantulah di kolom komentar itu, oke? Bella, sekian pembahasan dari part 5-nya. Yap, rupanya si Yuki ini yang selalu jahil dan selalu masang mode ratu saat di sekolah, bisa luluh juga sama kasih sayang dari kakaknya Masachika. Kalau kayak gini sih aku setuju nih Ces, sama kecurigaan bapak mereka waktu itu. Ya emang orang ini udah hampir mendekati Inces juga sih. Hampir ya, hampir. Gak usah kesenangan kalian tim Inces, oke? Bella, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.